Tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu. Orang yang istiqomah dalam ibadah itu dijaga malaikat, enggak khawatir dia. Saya kembalikan kepada Khadijah. Nabi lari sampai di rumah, ketuk pintu, dibuka oleh Khadijah. Ini yang saya sebutkan jamalah. Begitu dibuka oleh Khadijah, Khadijah belum bicara. Melihat parasnya Khadijah saja, itu setengah kegelisahannya hilang. Saking cantiknya. Setengah kegelisahannya hilang. Lalu ditarik oleh Khadijah, dibawa ke kamar. Kata Nabi, zammiluni, zammiluni. Nah, tolong selimuti saya, selimuti saya. Perhatikan, Khadijah mengeluarkan kata-katanya. Kita mulai dengan dulu, mawaddah, sakinah belakangan, itu paling gampang. Ya. Apa itu mawaddah? Sering diucapkan tapi tidak mudah untuk mempraktekannya. Ya. Mawaddah itu asalnya dari kata maddah. Maddah. Sesuatu yang terkait dengan hal fisik, materi. Fisik, materi. Uang itu maddah. Handphone itu maddah. Tampilan fisik itu maddah. Cara jalan, cara bicara, fisikal sifatnya. Ya. Kata Quran, kalau cinta, kehidupan keluarga ingin langgeng seperti konsep tadi, saling bantu, saling tolong, saling mengayomi, maka yang pertama bisa diwujudkan itu maddah dulu. Maddah. Ya. Sesuatu yang terkait dengan fisik. Kalau sifat fisik ini ingin dibentuk, dimaknai dalam bentuk perhatian, cinta, maka berubah namanya dari madah menjadi mawaddah. Ya. Di mawaddah itu rasa cinta yang lahir dari perhatian fisik, materi. Ya. Ini kan nggak bisa dipungkiri ya, bapak dengan ibu tertarik menikah kan asalnya dari fisiknya dulu kan, fisiknya. Ya. Bapak lihat ibu cantiknya, kan, jalannya, anggunnya, akhlaknya, fisikal. Ibu lihat bapak juga begitu, gantengnya, kumisnya, tegapnya, dompetnya, semua. Oh, udah fisik, fisik, ya betul, fisikal. Ya. Makanya kata Nabi, ciri orang ketika akan menikah itu mencari 4 hal dulu, 4 hal. Ya. Tunkahul mar'atu li arba'in. Perempuan dinikahi karena 4 hal. Ya. Kenapa disebut perempuan, tidak sebaliknya ke laki-laki menikah dengan 4 hal tidak? Ini sama saja sebetulnya ya. Ibu cari bapak itu dengan 4 hal, bapak cari ibu pun 4 hal. Ya. Cuma kenapa disebutkan ke perempuan? Karena sifat perempuan menunggu, menunggu bukan mencari. Ya. Sifat umumnya. Ya. Satu, maaf, li jamaliha, karena cantiknya, gantengnya, parasnya. Tapi mohon maaf ya, mohon maaf, ini kadang-kadang sering keliru. Ada jamil, ada jamal, itu lain. Ada jamilah, ada jamalah. Ya. Kalau jamil, jamil itu pemiliknya, sifat fisikalnya. Ya. Tapi kalau jamal, jamal itu nilai keindahannya, kecantikan. Kalau dikatakan inner beauty lah, ya, dari akhlak, dari tampilan. Ya. Konon kalau paras katanya, maaf, kalau cantik itu relatif, kalau jelek itu mutlak, ya. Sama dengan ganteng begitu, ya. Tapi ada sesuatu yang kadang saat orang tertarik itu bukan pada tampilan paras, ya, bukan. Ya. Kadang-kadang orang cantiknya nilainya 10, ya. Tapi cerewetnya misalnya 11, kan gak enak juga itu. Ya. Saya beri contoh begini. Ibu Sayyidah Khadijah dengan Zainab cantik mana? Udah pernah lihat? Why? Coba lihat Zainab dengan Khadijah cantik mana, Pak? Perhatikan ya. Zainab itu dalam riwayat disebutkan kalau dilihat itu mata sulit berkedip, wajah sukar berpaling. Saking cantiknya, Pak. Makanya Nabi ketika menikah dengan Zainab itu dituduh oleh orang-orang kafir Quraisy, itu Muhammad hanya akan menikah dengan Zainab karena syahwat saja. Ya, tapi terbukti dari Zainab ini, Masya Allah, maaf, tidak terlahir keturunan. Dan yang paling hebat, ternyata yang disebut dalam mimpi Nabi, yang disebut dalam keseharian Nabi, itu bukan Zainab, bukan pula Aisyah. Yang disebutnya Khadijah. Ingin tahu bagaimana cantiknya Khadijah? Jamalnya bukan jamilahnya. Ya. Al-Bukhari nomor hadis yang keempat. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis yang keempat. Satu kali Nabi di Gua Hira, itu wahyu belum turun.
Setelah peristiwa Al-Alaq, wahyunya sudah turun, ya kan, Jibril turun menyamar dalam bentuk laki-laki, ya, dipeluk Nabi, turun Al-Alaq. Tapi Nabi belum pernah melihat bentuk Jibril yang sesungguhnya. Allah begitu turun dari Gua Hira, ya, yang sudah naik ke Gua Hira bisa lihat ya bagaimana suasananya itu. Turun dari Gua Hira, wahyu belum turun, di pertengahan jalan tiba-tiba ada yang manggil, Muhammad, Muhammad. Dari kanan gak ada orang, kiri gak ada orang, depan belakang tidak ada orang. Ternyata lihat ke atas, Muhammad, Muhammad. Ada sosok pakai jubah putih, rambutnya gondrong, manggil-manggil seperti duduk itu antara langit dan bumi. Muhammad, Muhammad. Bapak pulang dari sini siang-siang, jam 2, gak ada orang, kan? Di depan ada yang manggil, Pak. Lihat depan gak ada, kanan kiri kosong. Ke belakang tiba-tiba nggak ada orang. Lihat ke atas, bayangkan Pak, siang bolong, jubah putih, rambut gondrong kayak yang duduk manggil. Bagaimana reaksinya itu? Kabur, lari ya. Masih sempat. Kalau masih sempat itu bahasa Arabnya ro'iba. Makanya kata Nabi, ro'ibtu minhu, saya takut luar biasa sampai bulu kuduk naik, tapi masih bisa lari. Kalau sudah tidak bisa mengelak, itu bahasa Arabnya aujas. Aujas. Quran surah 51 ayat 24. Ini kisah Nabi Ibrahim. Ya. Bahkan bahasa Qurannya nantang kita itu. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Hei para pembaca Quran, sudah pernah dengar belum kisah tentang Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu di malam hari? Ya. Bukan satu dua, banyak, ya, Masya Allah. Idzakhalu alaihi faqalu salama. Bayangkan Bu, Pak, jam 1:30 malam, ketuk-ketuk pintu, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dibuka enggak? 1:30 malam, bukan 1-2 orang, banyakkan, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dibuka enggak? Sekarang taruhlah berani, dilihat dulu ya. Begitu diintip di jendela, ternyata jubah putih, rambut gondrong, ketok pintu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dibuka enggak? Nabi Ibrahim, perhatikan, tidak banyak tanya, tidak banyak berpikir, dibuka pintu, dijawab salamnya. Qala salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qaumun munkarun. Ini kok kayak orang asing, nggak kenal, bukan kompleks ini nih. Kalau orang asing berarti jalannya jauh, capek. Itu tidak banyak ditanya. Kalau kita mungkin tanya, ini dari mana, ada keperluan apa? Ini tidak. Dipersilahkan masuk, silahkan istirahat dulu. Faragha ila ahlihi faja'a bi'idin samin. Karena tahu tamunya lapar, itu sampai cari makanan, Pak, Bu. Bertanya pada istrinya, ya, Mah, kita punya makanan terbaik apa malam ini? Karena nggak ada makanan, itu masih sempat-sempatnya nyembelih anak sapi lembu, dimasak jadi gulai untuk tamunya. Masalah mulai muncul. Ketika sudah selesai, ya, faqarrabahu ilaihim, gulai sudah masak, dibawa, dihadapkan kepada tamunya. Duduk Ibrahim. Maaf, saat sedang duduk seperti ini, dilihat tamunya, kok makanan nggak disentuh? Ala ta'kulun, kok nggak dimakan-makan, katanya. Diperhatikan dari atas sampai bawah, ternyata kakinya nggak napak ke lantai. Tengah malam, jubah putih, rambut gondrong, nggak nyentuh makanan, kaki nggak napak dengan lantai. Kalau bapak ibu dalam hal seperti itu, apa reaksinya? Yang itu nggak bisa lari, itu nggak bisa mengelak, sudah. Ya. Makanya bahasa Qurannya bukan roiba, fa'aujasa minhum khifah, aujas, maka takut luar biasa. Qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Kata malaikat yang sedang menyamar itu, kamu jangan takut. Ya, jangan takut. Nah, kalau kita dekat dengan Allah, Ibu ya, Pak, dekat dengan Allah, rajin ibadah, itu akan diturunkan malaikat menjaga kita supaya nggak banyak khawatir. Tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu. Orang yang istiqomah dalam ibadah itu dijaga malaikat, nggak khawatir dia. Saya kembalikan kepada Khadijah. Nabi lari sampai di rumah, ketuk pintu, dibuka oleh Khadijah. Yang ini yang saya sebutkan jamalah, Bu. Begitu dibuka oleh Khadijah, Khadijah belum bicara. Melihat parasnya Khadijah saja, itu setengah kegelisahannya hilang. Saking cantiknya, setengah kegelisahannya hilang. Lalu ditarik oleh Khadijah, dibawa ke kamar. Kata Nabi, zammiluni, zammiluni, Mah, tolong selimuti saya, selimuti saya. Perhatikan, Khadijah mengeluarkan kata-katanya, duhai suamiku sayang, engkau itu orang baik, tidak pernah punya musuh, selalu menyambung silaturahim. Yakinkan pada dirimu, saya selalu mendampingi engkau, selalu bersamamu dalam suka dan duka. Insya Allah.
itu mendengar kata-kata Khadijah, hilang semua kegelisahannya. Turun wahyu surah Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Turun wahyu. Poin saya, perhatikan, jamalah yang dimaksudkan dalam hadis ini itu bukan tampilan fisik secara material, tidak, tapi akhlak, kesempurnaan, kebaikan, ya. Ibu maaf saya tanya dulu sebentar, istri Nabi ada berapa? Istri Nabi 9 atau 11? 11 atau 12? 12 apa 13? Tuh. Baik, tolong catat betul ya. Istri Nabi itu diizinkan oleh Allah lebih daripada 4. Karena ternyata setelah ibu keluarkan di Quran, di Sunnah, ternyata seluruh istri Nabi itu mewakili seluruh karakteristik perempuan di muka bumi. Saya ulang ya, Nabi istrinya lebih daripada 4 diizinkan oleh Allah karena ternyata mewakili karakteristik seluruh karakter perempuan yang ada di bumi, ya. Jadi ibu itu nanti tipikalnya ada yang mirip Khadijah, ada mirip Zainab, ada mirip Aisyah, ada. Istri Nabi itu dari yang paling cemburuan sampai yang paling perhitungan ada, Bu, sebelum menikah dengan Nabi, ya. Tapi setelah menikah dengan Nabi, ya Allah, mohon maaf ya, dari yang cemburu dunia jadi cemburu akhirat. Kalau si fulanah itu bisa tahajud, dia tidak, dia akan cemburu. Dari perhitungan dunia pada akhirat, ya. Satu kur tadinya uang belanja, sekarang satu kurma bagaimana bisa menjadi ibadah. Itu jamalah, ya. Jamalah. Oh. Silakan. Jadi tolong dicek ya, Bapak Ibu sekalian, mohon dicek. Coba sampai dengan siang ini, coba dicek saat ibu pulang, ibu mirip siapa itu? Ya. Apa sudah seperti Khadijah, atau barangkali belum mendekati Zainab, Aisyah, Hafsah? Sempurnakan ya. Satu jamalah. Dua, kata Nabi, lima liha, karena hartanya. Karena hartanya. Nah, ini mawaddah, maddah, ya. Tapi maaf, ada yang salah paham. Perempuan mencari laki-laki yang kaya supaya ingin mapan, hidupnya ingin nyaman. Saya saat di Tripoli, ada orang kedutaan mengatakan, Mas Andi, nanti kalau menikah saat ini yang penting itu bukan handsome, yang penting handphone katanya, gitu. Mawaddah, maddah, materi, fisikal, ya. Tapi orang lupa, hati-hati, orang lupanya dua hal. Satu, yang dimaksud maddah mal dalam hadis ini itu bukan tampilan kaya atau miskin, bukan. Maksudnya, kalau seorang suami ingin mencari calon istri, coba cari perempuan yang bisa manage harta suaminya, menyeimbangkan keadaan pola hidupnya dengan penghasilan suaminya. Maaf Pak ya, kalau Bapak punya anak laki-laki misalnya penghasilan 5 juta, maka maksud hadis ini jangan cari istri yang zakat malnya saja 10 juta misal, ya, itu gak akan nyambung, ya, gak nyambung, ya. 3, saya percepat. 3, linasabiha, nasab, keturunan, latar belakang, pendidikan. Tapi yang keempat, ini yang mau saya tekankan Bu ya Pak, akhlak lidiniha, ini maddah yang paling penting, ya, bekal yang paling utama. Lidiniha, kata Nabi, lihat perilaku keagamaannya, sopannya, tuturnya, sholatnya. Di mawaddah yang dimaksudkan dalam ayat Quran ini, ya, mawaddah wa ja'ala bainahum mawaddah wa rahmah. Mawaddah yang dimaksudkan perhatian fisikal, ibadahnya, sholatnya, ya, bagusnya, akhlaknya, tuturnya, itu yang paling utama, yang paling utama, ya. Bapak untuk laki-laki dulu ya, karena ada bapak-bapak ini. An-Nisa 34. An-Nisa 34. Peran suami yang pertama apa di dalam Quran? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi istrinya, ya, bagi istrinya. Ibu, ciri khas pemimpin apa, Bu? Ciri khas pemimpin? Melindungi, apa lagi? Tanggung jawab, apa lagi? Ciri khas pemimpin itu yang paling dominan, tidak mau dipimpin. Itu yang pertama, ya. Makanya kalau ibu mengarahkan sesuatu, jangan seperti pimpinan, ya. Jangan ada 2 matahari di rumah, itu repot tuh ya. Nanti saya masuk pada bagian yang lebih rincinya, ya. Yang mau saya terangkan, hati-hati. Saat seorang suami dengan istri sudah menyatu, kadang-kadang suka lupa. Sebelum berumah tangga, mawadah muncul. Coba kalau sebelum menikah, pulsa dibelikan, kan? Perhatian muncul, sakit gigi aja terbang dari Kalimantan sampai ke Kelapa Gading, muncul. Setelah menikah lupa, ya.
Padahal itu bisa dimunculkan misal ya, saat sedang gelisah, kenapa sih bapak kalau pulang nggak beli kue yang disukai oleh istrinya ya, ibu saat bapak capek nggak masakan makanan kesukaannya, itu mawaddah namanya ya. Tapi yang paling penting perhatian yang dimaksudkan perhatian mawaddah dalam bentuk fisikal ya. Sholat, saat bapak mau sholat istrinya diajak, saat mau baca Quran istrinya diajak, tilawah sama-sama, itu mawaddah yang paling berkesan Pak Bu. Makanya disebut pemimpin, bukan pemimpin dalam hal duniawi saja, tidak, tapi dalam spiritualnya. Mohon maafkan saya Pak kalau bahasanya kurang tepat. Bapak kalau di masjid jadi makmum, tapi di rumah jadi imam. Bagaimana bisa menjadi imam yang baik kalau tidak bisa mengimami? Saya di Garut, ini kisah nyata Bu, Pak. Saat pulang dari Panjalu, di Garut pernah ada satu pertanyaan. Ustadz, ada suami istri sudah menikah, baru menikah, itu laki-lakinya jarang baca Quran. Padahal maharnya mushaf, seperangkat alat sholat plus mushaf. Tapi jarang baca Quran, Masya Allah. Yang hafal, bayangkan, sampai menikah yang hafal cuma Al-Ikhlas saja, Qul Huwallah. Sampai menikah. Saat menikah ibu mertua ingin diimami, subuh baca Al-Ikhlas, maghrib baca Al-Ikhlas karena jahar. Begitu masuk Isya, kata ibu mertuanya, ini kisahnya tadi sampaikan pada kami, kata ibu mertua, nah ya, ibu ngerti kalau baca Al-Ikhlas rakaat pertama, tapi tolong yang kedua ganti ya dengan surah lain. Begitu baca waladhdallin rakaat kedua, dia tunggu agak lama, dikira ibu mertua cari ayat yang lain, ternyata nengok ke belakang dikatakan, mah boleh nggak Qul Huwallah lagi katanya. Itu nyata, ditanyakan ya, Ustadz bagaimana hukumnya? Saya bilang pasti sholatnya batal dan dia mesti belajar. Itu mawaddah ya. Terakhir, dan saya tutup dulu di sini, kita bacakan pertanyaan ya. Rahmat cinta pertama lahir dari mawaddah, perhatian fisik ya. Tapi mohon maaf, yang tadinya tinggi, tegak, tiba-tiba bisa mulai membungkuk. Yang tadinya kulitnya kencang, halus, tiba-tiba mulai keriput ya. Bahkan mohon maaf, awal-awal ibu, suami mau bekerja kan suka dimasakin ya, 8 jam cari resep, cari menu, dimasak-masak, sudah jadi, kemudian tiba-tiba mohon maaf disampaikan pada suami jadi bekal. Di jalan bapak menemukan orang yang belum makan selama 3 hari, Pak mohon bantu, bapak kasih nggak makanannya? Istri sudah masak 8 jam tuh sambil cari resep, sudah jadi dikasih pada bapak. Di jalan ada orang 3 hari belum makan, minta, bapak kasih nggak makanannya? Kasih. Jadi mawaddah itu masih bisa dibagi ya, masih bisa terbagi ya. Bahkan kalau orang cinta pada yang fisik saja, ketika yang fisiknya sudah tidak ada, bisa pindah itu Bu, bisa pindah ya. Seseorang yang modal cintanya cuma mawaddah saja, bapak nikah dengan ibu karena cantiknya, cantik fisik, begitu fisik sudah berkurang itu bisa pindah ya. Ibu cinta pada bapak karena materi saja, dompetnya, kedudukannya, begitu sudah turun itu bisa berpindah di persoalan. Karena itu yang kedua, ini yang kita akhiri bagian pertamanya, turunlah konsep rahmah. Rahmat, tidak cukup cinta keluarga di rumah tangga dengan mawaddah saja, harus ada rahmat. Apa itu rahmat? Saya percepat. Rahmat itu perhatian yang dalam, perhatian yang dalam. Sudah? Maaf. Perhatian yang dalam yang lahir dari ketulusan hati. Yang lahir dari ketulusan hati, itu rahmat namanya. Tempatnya, keadaannya disebut dengan rahim. Rahim. Ibu punya rahim, bapak tidak. Kenapa tempat itu disebut dengan rahim? Mohon maaf kalau ungkapannya kurang tepat atau kurang berkenan. Karena di tempat itu ada sosok yang saking disayangnya setulus hati, ibu rela menderita, yang penting dia tenang. Miring kanan susah, kiri sulit, sakit, perlu dipijit-pijit, yang penting dia tenang ya. Makanya kata para sebagian ulama, kenapa bayi itu ketika lahir dia menangis, hikmahnya karena takut tidak merasakan lagi ketentraman saat berada dalam rahim, saking disayangnya itu. Insya Allah. Nah, kalau rumah tangga itu ingin awet, ingin bagus, maka dahulukan oleh suami terlebih dari istri, itu rahmat. Dorong dengan rahmat ya. Bapak mengajak ibu untuk tahajud, jangan cuma karena tanggung jawab saya, dengan rahmat, dengan sayang, tulus. Ibu mengajarkan pada ayah misalnya, dorong supaya mau berjamaah ke masjid dengan rahmat ya. Itu akan luar biasa, Masya Allah, luar biasa. Susah untuk dibagi Bu, Pak.